Selamat siang, perkenalkan nama saya Juira Kogoya. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan, semester 7. Di sini saya membuat video dalam rangka ujian akhir semester keperawatan bencana pada usia lanjut. Pendahuluan bencana. Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai hal dapat menjadi penyebab bencana seperti kondisi alam atau perbuatan manusia. Bencana yang terjadi akan mengakibatkan kerugian material, kecacatan, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya bencana ataupun dampak buruk akibat terjadinya bencana diperlukan pemahaman tentang manajemen bencana. Definisi bencana. Menurut Federasi Internasional Palang merah dan bulan sabit. Dalam WHO ICN 2009, bencana adalah sebuah peristiwa bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi suatu masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan dan menghidup masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia lainnya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Macam-macam bencana. Macam-macam bencana. Bencana 1, bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor. 2, bencana non-alam, tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir, kebakaran, kecelakaan transportasi. D. Manajemen keperawatan bencana pada lansia sebelum bencana, rekonstruksi komunitas, bantuan untuk mengungsi terhadap orang lansia di komunitas berdasarkan kemampuan membantu diri sendiri dan membantu bersama di daerah setempat. Diperlukan penyusunan perencanaan bantuan, mengusai yang konkret dan bekerja sama dengan komunitas untuk mengetahui lokasi di mana orang lansia berada. Persiapan untuk memanfaatkan tempat pengungsian. Dari pengalaman pahit terhadap bencana terutama saat hidup di pengungsian, dipandang perlu dibuat dari peraturan mengenai penempatan atau tempat
pengungsian sekunder. Hal ini bermaksud untuk memanfaatkan sarana yang sudah ada, orang-orang yang membutuhkan, lansia yang berhasil mengatasi dampak bencana di lorong, mewarisi pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari bencana kepada generasi berikutnya. Kita dapat memfasilitasi lansia untuk berbagai pengalaman mengenai betapa bagusnya hidup bersama di pengungsian dan betapa tinggi nilai nyawa kita. Ringkasan, bencana pada lansia bisa berdampak pada aspek fisik, mental, dan sosial. Dari aspek fisik, bencana membuat lansia mengalami penurunan homeostatik, daya keseimbangan, kesiapan, dan daya adaptasi menurun dan melemah dan seringkali sakit. Lansia juga mengalami penurunan fungsi berbagai organ tubuh. Pada aspek mental, karena bencana, lansia menjadi sulit mengadaptasikan diri pada kehilangan dan menjadi emosional, mengasingkan diri, bertindak seakan-akan kembali ke masa anak-anak. Dari aspek sosial, bencana membuat lansia kehilangan rumah dan harta, akan mengakibatkan kehilangan harapan untuk mengakibatkan kehidupan dan harapan untuk masa depan. Yang diprioritaskan pada saat terjadi bencana adalah memindahkan orang lansia ke tempat yang aman dengan metode penyelamatan yang konkret supaya orang lansia bisa dievakuasi dengan cepat. Orang yang sudah lanjut usia yang pasca bencana meliputi membantu teradaptasi dengan perubahan lingkungan, melakukan pencegahan penyakit dan pencegahan penyakit sekunder, membantu rekonstruksi kehidupan dan mental. Kalau keperawatan lansia sebelumnya berencana antara lain memfasilitasi rekonstruksi komunitas, menyiapkan pemanfaatan tempat pengungsian. Sekian dan terima kasih. Di sini saya mau ajak teman-teman atau adik-adik yang masih bingung mau masuk di kampus mana, ayo bergabung bersama kami di kampus UPI, lebih khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Terima kasih.